Ini adalah Galaxy S24 Ultra, salah satu HP Samsung termahal dengan berbagai fitur flagshipnya. Dan ini adalah A05, HP entry level termurah Samsung yang jelas perbedaannya bagai langit dan bumi kalau kedua HP ini dibandingin. S24 Ultra punya S Pen, performance ngebut, seperangkat lensa kamera dengan zoomnya yang jauh, dan kemampuan AI yang bikin HP ini makin menarik. Tapi, apakah berbagai kelebihan tadi worth it sampai dihargai lebih mahal 20 jutaan? Atau mending A05 aja yang udah jauh lebih murah, ada headphone jack, bisa tambah external storage, dan desainnya mirip HP mid to high. Iya, perbandingan ini emang agak lain. Tapi percayalah, banyak informasi menarik yang kita bisa dapat dari komparasi ini. Oke, kita mulai dari yang enteng-enteng dulu ya, yaitu desain dari A05 ini jelas mirip kayak HP mid to high-nya Samsung. Jadi nggak kelihatan banget kayak HP murah. Dan kalau gua bandingin sih mirip ya kayak A54. Punya frame yang agak melengkung gitu, bukan yang flat di A55. Tapi overall punya bahasa desain yang sama. Buat build quality, A05 punya frame dan back dari plastik ya, beda sama S24 Ultra yang premium banget. Plus solid juga. Solid. Dengan frame titanium dan backnya frosted glass. Mantap. Dan itu tadi bagian belakang, yang mana A05 masih terlihat oke. Tapi saat dibalik, baru nggak bisa disamarkan lagi deh HP entry levelnya. Punya bezel yang tebel, terus dagunya juga berlebih. Ditambah kamera selfie-nya yang masih water drop gitu. Ya emang nggak bisa ketolong sih kalau ini. Belum lagi dari segi kualitas, jelas beda antara AMOLED dan LCD. Terlihat dari A05 sedikit lebih kusam gambarnya. Secara warna juga nggak terlalu keluar dan nggak setajam S24. Terus lihat nih, refleksi bayangan di A05 lebih kelihatan, nggak seminim varian Ultra. Habis itu secara resolusi pun beda ya, yang satu itu HD+, dan satu lagi QHD+. Hampir 2 kali lipat pixel yang ada di S24 Ultra. Sama kalau kita scroll juga kelihatan mulusnya refresh rate 120Hz di S24 Ultra ya, dibanding 60Hz di A05. Untuk frame sebelah atas HP ini ada lubang mic, terus di sebelah kanan sama ada volume dan power button. Di bawah untuk S24 ada stylus, sedangkan A05 headphone jack. Speaker grill yang nanti kita bandingin kualitasnya, port Type-C, mic lagi, dan dual SIM slot card yang nggak bisa tambah memori di S24 Ultra. Sedangkan A05 ada di sebelah kiri, dual SIM slot card, dan keunggulannya itu dia bisa tambah micro SD yang up to 1 tera. Dan ini bikin A05 lebih worth it sih dalam hal storage. Karena kalau mau nambah di S24, mau nggak mau tambah 2 juta ke 512 atau 4 juta ke 1 tera. Sedangkan A05 kalian bisa taruh aja micro SD yang pastinya lebih murah. Yang 512 itu gua cek sekitar 200.000 aja. Cuma ya ngerti kok, secara performance lebih baik pakai internal storage. Cuman karena A05 ini HP entry level, nggak berharap performance yang ngebut gimana juga kan. Jadi kesimpulannya, secara desain buat gue masih bisa dimirip-miripin. Sedangkan layar dan build quality ya emang udah kelihatan beda kelas dari berbagai aspek. Secara chipset jelas jauh. Snapdragon 8 Gen 3 berfabrikasi 4 nanometer banding Helio G85 berfabrikasi 3 kali lipat dari Snapdragon tadi di 12 nanometer. Buat skor Antutunya juga jauh ya, 1,7 juta berbanding 240.000. Jelas buat game berat lupakan untuk A05 ini. Tapi game yang masih menengah ke bawah, contohnya gue sempet cobain Mobile Legends yang dapat settingan mentok di High Ultra, masih tergolong oke buat dimainin loh. Walaupun jangan salah juga, frame drop masih tetap ada ya, apalagi kalau lagi rame gitu. Dan kalau mau lebih mulus lagi bisa banget turunin settingannya. Terus buat penggunaan normal kayak buka tutup apps gitu, jelas S24 jauh terlihat lebih cepet ya. Tapi A05 nggak lambat-lambat banget juga sih. Cuma ya masih sabar-sabar aja. Bakal lebih berasa kalau udah banyak app kebuka di background. Karena secara RAM pun juga beda ya, 4GB dibanding 12GB. Dari sisi animasi juga nggak semulus S24, apalagi ditambah refresh rate 60Hz-nya A05. Bikin jadi berasa lemot kalau bersebelahan gitu. Cuma gue harus bilang kalau emang pemakaian kita itu simple-simple aja, kayak buat browsing, maps, scroll IG, nonton YouTube, dan texting tanpa gaming berat, A05 udah cukup performance-nya, walaupun dengan 4GB RAM tadi. Lanjut kalau ngomongin software, jelas ada fitur-fitur yang dipangkas. Pertama pastinya Galaxy AI, kayak Circle to Search, Live Translation, dan teman-temannya nggak ada ya. Terus buat fitur keamanan yang menurut gue cukup penting, yaitu auto blocker, nggak ada di HP entry level ini. Saat buka galeri pun, fitur kayak object eraser juga nggak ada. Rekomendasi editan waktu swipe up foto juga nggak keluar.
Dan harusnya masih banyak lagi sih. Dan menurut teman-teman, butuh dibikinin video perbandingan One UI HP 20 juta versus 1 jutaan nggak? Kalau setuju, kasih tahu dengan like video ini ya. Kalau mencapai 5.000, langsung cus gue bikinin. Buat baterai, walaupun gue belum sempat pakai full si A05 ini, tapi gue cukup yakin bakal lebih awet A05 sih. Karena app yang dijalanin pun nggak seberat S24 Ultra. Belum lagi secara refresh rate, konsumsi daya layar 60Hz pasti lebih hemat ya dibanding 120. Dengan kapasitas baterai yang sama di 5000 mAh. Resolusi layarnya pun juga pasti ngaruh tuh. Cuman kelebihan di S24 Ultra adalah chargingnya yang lebih cepat 45 watt. Ada wireless charging dan reverse wireless charging. Nah, sebelum kita bahas kameranya, mari kepoin dikit spek lainnya dari kedua HP ini. Yang mana A05 itu bukan HP 5G, nggak ada IP rating, nggak ada NFC juga, plus untuk keamanan, dia nggak ada fingerprint ya. Cuma ada face unlock yang tentunya nggak aman sama sekali, karena pakai kamera selfie aja, dibanding pakai fingerprint. Dari sisi vibration juga jelas beda jauh sih. S24 Ultra getarannya lebih solid, dibanding A05 yang agak lemah dan lebih nyebar gitu. Terus buat speakernya juga jauh, mono lawan dual stereo speaker. Kalau ditutup satu sisi gini lebih mendem gitu suaranya. Beda sama dual stereo S24 karena masih ada satu sisi lagi di earpiece. Jadi hasilnya masih baik. Satu lagi yang menurut gua kekuatan S24 Ultra nggak cuma dibandingin sama A05 ya, tapi sama HPP flagship lainnya adalah S Pen. Yang gua yakin buat sebagian dari kalian pasti penting banget dan menjadikan S24 Ultra ini paket lengkap. Mau bikin catatan, tanda tangan digital, ataupun ngegambar tipis-tipis nggak masalah, tanpa harus bawa device lain tuh. Cuma, kalau budget juga jadi salah satu pertimbangan kalian, opsi A05 plus tablet Samsung S Series ataupun S yang regular bakal jadi best deal banget sih. Dan harga kedua device itu pun kalau digabungin masih di bawah seekor S24 Ultra. Dan terakhir dari sisi OS update, S24 Ultra panjang banget ya, dapat di 7 tahun Android dan security. Sedangkan A05 2 tahun Android dan 4 tahun security. Dan itu pun udah kepake 1 tahun sih, karena HP ini setahu gua startnya dari Android 13 dan One UI Core 5.1. Tapi sekarang udah update ke Android 14 dengan One UI 6.0. Tapi buat gua ya, sebenarnya software update yang pendek juga bukan suatu kelemahan di A05 ini. Dengan harganya yang jauh lebih murah tadi, kalau kita ngerasa udah nggak up to date softwarenya, bisa dengan gampang beli model terbaru tiap tahun malah. Kalau beli sampai 7 tahun berturut-turut pun dan di total harganya masih lebih murah dari S24 Ultra. Ini untuk kamera selfie 1080p 30 fps antara Samsung S24 Ultra dengan Samsung A05. Walaupun jauh kalau dibandingin sama S24 Ultra, tapi hasil di A05 ini udah oke sih di kelasnya. Muka masih berbentuk dan background di belakang tipis-tipis masih kelihatan. Cuma sayang aja stabilisasinya nggak jalan. Cuman satu yang cukup gue appreciate di sini, ternyata ini dia bisa pindah lensa ya dari depan ke belakang dan sebaliknya. Ini ada tombolnya nih guys nih ya. Gue langsung pindahin. Tuh, ini masih recording guys. Untuk video kamera belakang di A05 ini sebenarnya punya hasil yang udah termasuk oke. Cuman sama kayak selfie, stabilisasinya nggak jalan tuh. Terus buat zoom mentok A05 itu 10 kali ya. Kalau dibandingin sama S24 Ultra, ya jauh lah. Belum lagi S24 Ultra ada ultra wide yang bikin jarak pandangnya jadi luas banget. Terus resolusi video di A05 ini bisa mentok di 1080p 60 ya di kamera belakang. Yang hasilnya mirip kayak 30 fps-nya dan berguncang juga tuh. Sedangkan selfie tadi mentok di 1080p 30. Buat foto untuk pencahayaan yang pas dan tanpa di zoom bandingin pixel per pixel gitu, menurut gua nggak jomplang sih, walaupun jelas ada detail yang hilang ya. Paling yang A05 ini agak keterangan. Cuman kalau udah menyangkut zoom, jelas ketambahan lensa tele dan periskopnya nggak bohong. Gambarnya jauh lebih baik untuk 10 kali, yang mana sama kayak foto ini zoom mentok di A05. Kalau buat selfie, S24 Ultra terlihat lebih natural dan detail juga, sedangkan A05 cenderung agak pucat. Nggak hanya di kulit muka, tapi overall gambar. Cuma buat gua lagi-lagi gambarnya udah termasuk oke sih ini. Kalau kalian tipe pengguna yang jarang pakai kamera, misalnya sesekali pakai itu cuman buat foto struk belanjaan, kasih tahu temen lokasi kalian di mana dan selfie sesekali, HP ini udah cukup banget. Dan satu lagi, mic-nya itu juga termasuk baik loh untuk harga 1 jutaan ini.
Dan kalau kalian mau foto-foto artistik gitu juga bisa kok. Cuman ada satu ya triknya, yaitu kalian pindahin ke filter yang hitam putih. Jadi kayak keakuratan warna dan ketajaman gambarnya bisa tersamarkan. Jadi dari yang udah dijabarin tadi kelihatan ya selisih harga 20 jutaan tadi ada di mana aja. Dan kalau ditanya worth it atau enggak, ya balik lagi kalian tipe pengguna HP yang kayak gimana. Kalau cuma pengguna biasa yang penting bisa browsing, scroll IG, nonton YouTube, kamera seadanya, ya jelas A05 lebih cocok. Plus dapat uang lebih 20 juta yang bisa dialokasiin ke hal lainnya. Misalnya kayak yang gue bilang sebelumnya, kalau butuh gambar-gambar bisa beli tablet terpisah. Atau tiap tahun ganti HP biar lebih up to date. Terus buat teman-teman yang baru mau atau ternyata udah komen, Bang, tapi HP termahal Samsung kan Z Fold 5. iya, gue paham kok. Gue pilih S24 Ultra karena selain sesama HP batangan, kamera HP terbaik dari Samsung ya ada di HP ini. Kalau dibandingin sama HP lipat, jadi nggak terlalu masuk sih. Dan terakhir, gue butuh banget masukan teman-teman, serius. Kira-kira guys, ide video perbandingan termurah dan termahal kayak gini butuh dilanjutin nggak? Ada informasi menarik yang kalian dapat dari sini? Atau mending cari ide video lain aja bang, buang-buang waktu nih. Kasih tahu pendapat kalian ya, karena bakal berarti banget masukannya. Thank you.